Sebanyak 300 keping emas ilegal berhasil diamankan oleh Satuan Brimob dalam operasi penindakan di wilayah perairan Selat Papua. Emas tersebut diduga kuat hendak diselundupkan ke Australia melalui jalur laut menggunakan kapal kargo tanpa dokumen resmi. Operasi dilakukan setelah aparat menerima laporan intelijen terkait aktivitas kapal mencurigakan yang beroperasi di luar jalur pelayaran resmi dan mematikan sistem identifikasi otomatisnya. Penindakan dilakukan pada dini hari setelah tim gabungan melakukan pelacakan selama beberapa hari terhadap pergerakan kapal tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan, kapal kargo yang digunakan tidak terdaftar dalam manifest pelabuhan resmi di wilayah Papua dan tidak memiliki izin pengangkutan komoditas tambang. Ketika dihentikan untuk pemeriksaan, awak kapal tidak dapat menunjukkan dokumen sah terkait muatan yang mereka bawa. Dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan 300 keping emas batangan yang disembunyikan di dalam kompartemen tersembunyi di bawah dek utama kapal. Emas tersebut dikemas rapat menggunakan lapisan pelindung dan disamarkan di antara barang-barang logistik umum. Berat total emas diperkirakan mencapai ratusan kilogram dengan nilai ekonomi yang sangat signifikan jika berhasil dipasarkan secara ilegal ke luar negeri. Pihak Brimob menyatakan bahwa operasi ini merupakan hasil koordinasi intensif antara unit intelijen maritim, aparat kepolisian wilayah Papua, serta otoritas pengawasan perairan. Informasi awal diperoleh dari pola transaksi mencurigakan yang terdeteksi beberapa minggu sebelumnya, termasuk dugaan keterlibatan jaringan penyelundupan lintas negara yang memanfaatkan jalur laut terpencil untuk menghindari pengawasan rutin. Dalam kasus ini, kapal kargo diduga sengaja memilih rute tidak lazim guna menghindari pemeriksaan otoritas pelabuhan. Komandan Satuan Operasi menyatakan bahwa emas tersebut diduga berasal dari aktivitas pertambangan ilegal di wilayah pedalaman Papua. Dugaan ini diperkuat oleh tidak adanya dokumen produksi, izin ekspor, maupun laporan pajak atas komoditas yang ditemukan. Aparat kini tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk penyuplai dan calon pembeli di luar negeri. Australia disebut sebagai tujuan akhir pengiriman berdasarkan hasil analisis komunikasi dan temuan dokumen digital di perangkat milik salah satu awak kapal. Penyidik menemukan indikasi adanya kesepakatan transaksi dengan pihak di luar negeri yang siap menerima emas tersebut melalui jalur distribusi gelap. Jika berhasil lolos, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah dari sisi pajak dan royalti tambang yang tidak dibayarkan. Operasi pengamanan 300 keping emas ilegal ini tidak terjadi secara mendadak. Aparat Brimob telah melakukan pemantauan intensif selama beberapa hari sebelum akhirnya melakukan penyergapan di wilayah Selat Papua. Informasi awal diperoleh dari laporan intelijen yang mencurigai adanya pergerakan logistik bernilai tinggi melalui jalur laut non-resmi yang jarang dipantau secara ketat. Tim intelijen mulai mendeteksi adanya kapal kargo berukuran menengah yang berlayar tanpa pola tetap dan beberapa kali mematikan sistem pelacakan otomatis ACE. Perilaku tersebut langsung masuk kategori beresiko tinggi karena kapal komersial pada umumnya wajib mengaktifkan sistem identifikasi selama pelayaran. Data satelit menunjukkan kapal tersebut bergerak dari perairan dekat pesisir Papua menuju arah selatan, mendekati perbatasan laut internasional. Selama proses pelacakan, aparat menggunakan kombinasi pengawasan radar, pemantauan citra satelit, serta patroli laut tertutup. Beberapa titik persinggahan kapal sempat terdeteksi di wilayah terpencil yang tidak memiliki fasilitas pelabuhan resmi. Dugaan sementara, lokasi tersebut digunakan sebagai titik muat barang dari jalur darat menuju kapal, sehingga aktivitas tidak terpantau oleh otoritas pelabuhan utama. Setelah pergerakan kapal dianggap cukup mencurigakan dan mengarah ke dugaan penyelundupan lintas negara, Komando Operasi memutuskan untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan langsung. Penyergapan dilakukan pada dini hari ketika kapal berada di jalur yang relatif sepi lalu lintas. Tim Brimob bergerak menggunakan kapal patroli cepat dan mendekati target dengan pengamanan penuh.
Saat dihentikan, awak kapal sempat menunjukkan sikap kooperatif, namun tidak mampu memberikan dokumen lengkap terkait muatan. Manifest kargo yang ditunjukkan hanya mencantumkan logistik umum dan peralatan teknik tanpa rincian komoditas bernilai tinggi. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh ruang muatan. Penggeledahan dilakukan secara sistematis, dimulai dari ruang utama hingga kompartemen bawah dek. Petugas menemukan adanya modifikasi struktur lantai kapal yang tampak baru dipasang. Setelah dilakukan pembongkaran, ditemukan ruang penyimpanan tersembunyi yang dirancang khusus untuk menyimpan barang berharga dalam jumlah besar. Di dalam ruang tersebut, aparat menemukan 300 keping emas batangan yang telah dikemas rapi dan dilapisi bahan pelindung. Setiap keping emas diberi tanda kode tertentu, namun tidak disertai dokumen legalitas produksi maupun izin distribusi. Petugas langsung mengamankan seluruh barang bukti dan memisahkan awak kapal untuk dilakukan pemeriksaan awal di atas kapal sebelum dipindahkan ke darat. Proses pengamanan dilakukan dengan pengawasan ketat guna menghindari upaya penghilangan barang bukti. Dari hasil interogasi awal diketahui bahwa sebagian awak kapal mengaku hanya bertugas sebagai kru angkut dan tidak mengetahui detail muatan sebenarnya. Namun penyidik menemukan adanya komunikasi digital yang mengindikasikan koordinasi terstruktur dengan pihak di luar negeri. Percakapan tersebut membahas jadwal kedatangan dan metode pembayaran setelah barang sampai di perairan tujuan. Aparat juga menemukan indikasi bahwa rute pelayaran telah dirancang untuk menghindari titik patroli reguler. Kapal bergerak melalui jalur perairan yang minim pengawasan dan memanfaatkan kondisi cuaca untuk menyamarkan keberadaannya. Pola ini menunjukkan adanya perencanaan matang dan bukan sekadar pelanggaran administratif biasa. Penyidikan terhadap 300 keping emas yang diamankan Brimob kini difokuskan pada penelusuran asal-usul logam mulia tersebut. Dugaan awal mengarah pada aktivitas pertambangan ilegal di wilayah pedalaman Papua yang selama ini sulit diawasi secara menyeluruh. Aparat mendalami kemungkinan bahwa emas tersebut berasal dari lokasi tambang tanpa izin yang beroperasi di luar pengawasan negara. Tim penyidik melibatkan ahli geologi dan forensik mineral untuk menganalisis karakteristik fisik dan kimia emas yang disita. Pengujian dilakukan guna mengidentifikasi kandungan mineral, pola pemurnian, serta kemungkinan kecocokan dengan sampel emas dari wilayah tertentu. Langkah ini penting untuk menentukan titik asal produksi dan memetakan rantai distribusi dari lokasi tambang hingga ke kapal kargo. Berdasarkan temuan awal, emas tersebut tidak memiliki cap resmi dari perusahaan tambang berizin maupun lembaga pemurnian yang terdaftar. Tidak adanya tanda legalitas produksi memperkuat dugaan bahwa proses ekstraksi dilakukan secara tidak sah. Aparat juga menemukan indikasi bahwa emas telah melalui proses peleburan sederhana sebelum dikemas dalam bentuk kepingan batangan. Penyidik menduga adanya jaringan terorganisir yang mengatur pengumpulan emas dari beberapa titik tambang kecil. Sistem ini memungkinkan pelaku mengonsolidasikan hasil tambang ilegal dalam jumlah besar sebelum dikirim melalui jalur laut. Skema semacam ini dinilai efektif bagi pelaku karena memecah proses produksi menjadi unit-unit kecil sehingga lebih sulit terdeteksi di tahap awal. Dalam proses pemeriksaan digital terhadap perangkat komunikasi awak kapal, ditemukan percakapan yang mengarah pada koordinasi dengan pihak pengumpul di darat. Terdapat indikasi bahwa emas dikirim secara bertahap ke lokasi transit di pesisir sebelum akhirnya dimuat ke kapal kargo. Metode ini menunjukkan adanya perencanaan distribusi yang terstruktur dan bukan tindakan spontan. Aparat juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pemodal yang membiayai operasional tambang ilegal dan distribusi lintas negara. Investigasi keuangan dilakukan untuk melacak aliran dana yang digunakan dalam proses produksi, transportasi, hingga rencana penjualan ke luar negeri. Dugaan sementara menyebutkan bahwa transaksi akan dilakukan menggunakan sistem pembayaran tidak langsung guna menghindari pelacakan perbankan resmi. Selain kerugian dari sisi pajak dan royalti tambang, praktik ini juga berpotensi merusak lingkungan di wilayah tambang ilegal. Aktivitas penambangan tanpa izin seringkali tidak memenuhi standar keselamatan dan pengelolaan limbah.
Aparat menilai bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek ekonomi negara, tetapi juga pada kerusakan ekosistem dan potensi konflik sosial di sekitar lokasi tambang. Pihak berwenang kini berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang energi dan sumber daya mineral untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang diduga menjadi sumber emas tersebut. Pengawasan terhadap jalur distribusi darat menuju pesisir juga dipertegat guna mencegah adanya pengiriman lanjutan yang mungkin masih berlangsung. Setelah pengamanan 300 keping emas ilegal dan penahanan seluruh awak kapal, proses hukum kini memasuki tahap penyidikan intensif. Aparat menetapkan beberapa kru sebagai terperiksa utama, sementara status hukum lainnya masih didalami berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan. Penanganan perkara dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur kepolisian, penyidik tindak pidana ekonomi, serta instansi terkait di bidang kepabeanan dan pertambangan. Para terduga pelaku berpotensi dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, termasuk pelanggaran di bidang pertambangan tanpa izin, kepabeanan, serta dugaan tindak pidana pencucian uang apabila terbukti ada aliran dana yang disamarkan. Penyidik juga mempertimbangkan penerapan pasal tentang penyelundupan komoditas strategis lintas negara. Ancaman hukuman yang dikenakan tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga denda dalam jumlah besar dan penyitaan aset yang terkait dengan hasil kejahatan. Barang bukti berupa 300 keping emas kini diamankan di fasilitas penyimpanan khusus dengan pengawasan ketat. Proses penimbangan ulang dan verifikasi kadar emas dilakukan secara transparan untuk memastikan nilai ekonominya. Hasil penghitungan resmi akan menjadi bagian dari berkas perkara dan dasar perhitungan potensi kerugian negara. Selain pemeriksaan terhadap awak kapal, penyidik mulai memanggil sejumlah pihak yang diduga memiliki hubungan dengan pengiriman emas tersebut, termasuk diantaranya pemilik kapal, pihak penyewa, serta individu yang namanya muncul dalam catatan komunikasi digital. Aparat menegaskan bahwa penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan akan menelusuri hingga ke aktor utama yang mengendalikan operasi. Pemerintah daerah dan aparat pusat juga mulai mengevaluasi sistem pengawasan distribusi hasil tambang di wilayah timur Indonesia. Kasus ini dinilai menjadi indikator bahwa celah pengawasan masih dapat dimanfaatkan oleh jaringan ilegal. Penguatan patroli laut, integrasi data pelayaran, serta peningkatan koordinasi antar instansi menjadi langkah yang tengah dibahas untuk mencegah pengulangan kasus serupa. Selat Papua sebagai jalur strategis pelayaran kini masuk dalam prioritas pengawasan tambahan. Aparat berencana meningkatkan frekuensi patroli dan penggunaan teknologi pemantauan maritim untuk mendeteksi kapal yang mematikan sistem identifikasi atau bergerak di jalur tidak wajar. Pengawasan juga diperluas ke titik-titik pesisir yang selama ini jarang tersentuh inspeksi rutin.